Tidak pernah bukti. Baik ya, selamat pagi semuanya. Kita mulai saja perkuliahan pengantar teori keuangan. Nanti yang belum masuk masih tinggal beberapa saja. Materi kali ini adalah seputar kombinatorik. Jadi kombinatorik itu yang berkaitan dengan erat kaitannya dengan hitung-menghitung, yaitu teknik menghitung dalam yang digunakan untuk perhitungan-perhitungan dalam mata kuliah ini ya, khususnya untuk peluang dari distribusi yang sifatnya diskrit. Oke, saya akan sharing apa namanya layar. Oke. Share dulu. Sorry. Oke, mudah-mudahan tampak ya. Kalau nggak tampak, informasikan ke saya. Oke. Oke. Nah, pertama kita akan bahas mengenai faktorial. Barangkali juga sudah tidak asing lagi bagi kalian apa yang dimaksud dengan faktorial. Tapi nggak ada salahnya kita mengulang. Jadi yang dimaksud di sini ya, bahwa untuk bilangan bulat positif, ya, bilangan bulat positif, ya, bilangan bulat itu ada negatif, ada 0, ada positif. Ya. Untuk bilangan bulat positif n, ya, jadi n tanda seru ini dibaca dengan n faktorial. N faktorial dan didefinisikan dengan perkalian beruntun n kali n-1 kali n-2 dan perkaliannya itu hingga sampai 1. Dari 3 kali 2 kali 1 dan seterusnya. Jadi secara notasi kita gunakan seperti ini. N faktorial. Sedangkan untuk n yang 0, jadi untuk n0 ini kita definisikan dengan 0 faktorial sama dengan 1. Ya. Dan kalau kita lihat di sini, ya, ini termasuk fungsi yang rekursif sifatnya. Rekursif itu jadi begini, kalau
kalau n faktorial itu bisa dinyatakan dengan n kali n-1 kali n-2 dan seterusnya, maka n-1 faktorial itu mulainya dari sini, n-1 kali n-2 dan seterusnya. n-2 juga dari sini. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa n faktorial ini sama dengan n kali n-1 faktorial. Dan seterusnya, ya. Jadi ini untuk bilangan bulat positif. Kalau bilangan bulat yang 0, 1. Jadi untuk sementara kita tidak definisikan, kita tidak gunakan untuk bilangan yang negatif. Ya. Oke. Nah, saat ini kalau ada gangguan ya. Oke. Bentar. Sharingnya sedikit gangguan. Mudah-mudahan sekarang tidak. Masih juga gangguan. Lalu ya. Oke. Ya, ini aja lah. Ya. Nah ya, oke. Yang ketiga, jadi begini, misalnya masalah penerapannya. Penerapannya, jadi misalkan ada tiga apa namanya objek yang bisa dibedakan. Nah, biar mudah, objek tersebut adalah ini lingkaran. Lingkaran yang satu merah, yang satu kuning, yang satu hijau. Nah, atau katakanlah ini kalau kalian misalnya ada 3 siswa, di sini ada 3 tempat duduk, ya, tempat duduk yang masih kosong, Nah, ada berapa cara tempat duduk yang masih kosong ini bisa diisi oleh 3 orang yang berbeda. Nah, sama saja begitu kasusnya. Nah, tentunya kalau ini tempat duduk misalnya, tempat duduk pertama ini bisa diisi oleh kemungkinannya 3 siswa. Ya. Nah, siswa pertama yang datang menduduki merah. Nah, tersisa 2 kursi, ya kan? Nah, untuk kursi yang kedua di sini kemungkinannya ada dua orang yang mungkin duduk. Ya. Jadi di sini 3 kemungkinan. Ternyata yang merah sudah duduk duluan. Ya. Kemudian di sini kursi kedua itu masih ada 2 kemungkinan. Kursi yang ketiga tinggal satu-satunya. Jadi 3 kali 2 kali 1, 6. Nah ini kenapa 6? Coba lihat bagaimana cara mereka duduk. Nah, yang merah bisa duduk di sini ya. Tetapi yang berikutnya yang datang itu kuning, baru yang terakhir yang hijau. Atau urutannya merah, hijau, kuning ya. Nah, dan semua kemungkinan urutan ini ada sebanyak 3 faktorial atau 6 ya. Jadi merah, kuning, hijau, kuning, hijau, kuning, merah, hijau dan seterusnya. Nah, jadi n faktorial ini bisa digunakan dalam hal misalnya apabila n objek yang berbeda loh ya, yang berbeda disusun secara berderet lurus ya, atau linier, maka kemungkinannya ada sebanyak n faktorial. Ya. Oke. 1 faktorial. Jadi kalau pakai Excel tentunya, kalau pakai Excel, stop share dulu. Excel tuh ini ya. Nah, ini kalau kita buat bilangan di sini dari 0 sampai 34 ya, 0 sampai 34. Kita bisa perintahkan begini kalau pakai Excel,
Fak itu fungsi faktorial. Fak A1. A1-nya 0. Jadi 0 faktorial 1, 1 faktorial 1, 2 faktorial 2, 3 faktorial 6 dan seterusnya. Nah, jadi ini barisan faktorial ya. 0 ini 1 ya. Kemudian kalau ini 2 kali 3 6, 6 kali 4 24, 24 kali 5, nah, sama aja ya. Jadi ini 5 faktorial 20. Bayangin faktorial ini peningkatannya seperti ini. Begitu 15 faktorial saja sudah ini kalau ini ribu, juta, miliar, triliun apa ya? Juta. Ini juta, miliar. Ya. Sudah besar sekali. Apalagi kalau 20 faktorial, kalkulator kalian akan munculkan gitu, error. Kalau pakai kalkulator error, ya. Nah, ini bilangannya seperti ini, ya. Nah, nanti ada pendekatan apa namanya bilangan faktorial ini kalau n-nya besar, ya, kalau n-nya besar. Saya share dulu ini lagi, ya. Oke, nah tentunya kalau susunan apa namanya duduknya tadi melingkar bukan lurus, ya. Misalnya kalian berdiskusi gitu ya, diskusi 3 orang diskusi, ya, 3 orang diskusi, maka kemungkinan susunannya begini, ya. Jadi ini 2 susunan yang berbeda. Kita melihatnya siapa sebelah kanan dan siapa sebelah kiri. Ya, di sini sebelah kanan merah itu hijau, sebelah kirinya kuning. Di sini sebelah kanan merah kuning, sebelah kirinya hijau. Nah, beda ini 2 susunan yang beda. Jadi kalau ini diputar-putar, yang kita lihat hanya sebelah kanan dan sebelah kirinya titik tertentu. Ya. Nah, apabila ada n orang yang berbeda, namanya aja beda kan? Ini si A, si B, si C kan, nah, gitu ya. Maka banyaknya susunan yang ya semua kemungkinan cara penyusunan objek yang berbeda ini disusun secara melingkar itu ada sebanyak n-1 faktorial. Jadi kalau 3 ya 3-1, 2 faktorial, berarti ada 2. Nggak ada. Apakah ada kemungkinan selain ini? Nah, kalau ada kemungkinan selain ini berarti teori ini salah. Gitu ya. Oke. Jadi kalau disusun lurus itu n faktorial, kalau disusun melingkar n-1 faktorial. Nah, yang rumus-rumus sederhana seperti ini kalian harus apa namanya ya hafal, apalagi kalau misalnya kalian mengikuti kompetisi-kompetisi matematik atau statistik yang soalnya adalah pilihan berganda. Oke, berikutnya. Nah, ini disebut dengan prinsip dasar atau fundamental principle. Jadi jika operasi A, operasi itu ya bicara atau apa ya, operasi A dapat dilakukan dengan M cara yang berbeda dan operasi B dapat dilakukan dengan N cara yang berbeda, ya. Maka sekuen operasi A yang diikuti dengan operasi B dapat dilakukan dengan MN cara yang berbeda. Jadi kalau ada M, N. Ini misalnya yang gampang saja lah. Gampang saja. Misalnya apa ya? Baju, atasan sama bawahan. Kalian punya atasan ini 5, bawahannya 4. 5 warna, 4 warna. Pokoknya matching, nggak matching, nggak masalah. Jadi ada berapa cara apa namanya baju atasan dan ya, pakai atasan dan bawahan itu bisa dikombinasikan. 5 kali 4, 20. Ya. Itu baru atasan bawahan. Nggak perlu matching-matchingan. Nah, di sini ya. Jadi M kali N. Nah, ini bisa dikembangkan secara umum. Ini baru 2. Secara umum begini. Jadi jika ada operasi AI ya,
I-nya ada 1, 2, 3 sampai K. Nah, jadi dapat dilakukan dengan NI cara yang berbeda. Ini NI ya. Oke, NI cara yang berbeda. Jadi maka operasi dapat dilakukan dengan, nah ini semua kemungkinan caranya ada N1 kali N2 kali dan seterusnya kali NK. Tadi dikembangkan. Kalau atasan sama bawahan, kembangkan lagi, bawahnya lagi sepatu yang dipakai. Sepatunya ada 3 misalnya. 4 kali 5 kali 3. Ya, 60. Nggak usah dilihat matching nggak matchingnya. Pokoknya semua caranya ada 60. Ya. Nah, jadi ini adalah istilahnya aturan perkalian ya, dikalikan. Kalau cara pertama ada M, cara kedua ada N, cara ketiga ada misalnya P, ya M, N, P, dan seterusnya. Ini kalau sampai K kali, ya kalikan aja. N1 kali N2 kali NK. Ya, dan seterusnya. Ini ide ini dan seterusnya, ya N1 kali N2 kali dan seterusnya kali NK. Cara. Oke. Oke. Nah, oke. Ini teladan aplikasinya. Teladan aplikasi. Oke. Berapa banyak bilangan bulat yang nilainya terletak di antara 100 dan 999 yang terbentuk dengan bilangan yang berbeda. Nah, jadi nggak boleh sama. Misalnya di antara 100 dan 999 itu kan ada 222, nggak boleh. 224 nggak boleh. Jadi 3 bilangan itu tidak boleh sama. Nah, nggak boleh sama. Ya. Dan berapa banyak di antaranya yang merupakan bilangan ganjil? Gimana caranya? Ya. Jadi di antara 100 dan 999. Jadi kalau ini kita pakai angkanya 3 digit. Ya, angkanya 3 digit, ya. Nah, kemudian kita lihat, kalian lihat angka apa namanya? Angkanya kan nggak boleh sama nih. Sekarang digit ratusannya ada berapa cara? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, digit pertama itu digit ratusannya ada 9. Nah, ya. Ingat ini kalau pelajaran seperti ini mesti ada kaitannya dengan apa yang sedang dibahas. Setelah perkalian ya. Sekarang digit puluhannya. Digit puluhannya ada berapa? Lihat, ada aturan di sini bilangannya tidak boleh sama. Nah, ya kan? Digit ratusan kita lihat angka yang kita pakai itu desimal. Namanya desi itu puluh. Sebetulnya ada 10 digit, ya, ada 10 macam angka bilangan, ya kan 0 sampai 9. Tetapi karena yang ditanya itu di antara 100 sampai 900, angka 0 nggak ada. Ya, angka 0 nggak ada. Jadi angka yang pertama di sini yang harusnya 10 jadi 9. 9 kali 9 artinya 9 kemungkinan. Dari 1 sampai 9. Ya. Nah, sekarang angka puluhannya ya. Angka puluhannya bisa 9. Karena yang pertama kali seharusnya 10, ya, 10 macam angka ratusan, 9 macam angka puluhan, masih memungkinkan, ya. Nah, jadi yang pertama 9 kemungkinan, yang kedua 9 kemungkinan, ya. Yang ketiga 8. berapa? 8. Jadi 9 kali 9 kali 8. Ya. Nah, bagaimana dengan yang pertanyaan berikutnya? Dan berapa banyak diantaranya yang merupakan bilangan ganjil? Bagaimana menjawab yang kedua? Berapa banyak diantaranya yang merupakan bilangan ganjil? Kalau yang pertanyaan pertama ini 9 kali 9 kali 8. Kalau yang kedua? Sudah bisa jawab? Oke ya.
Nah, yang seperti itu kalian mesti sudah di luar kepala, ya, dengan aplikasi tadi. Memang apa namanya tidak seperti soal-soal di SMA, apa yang dicontohkan di situ, soalnya di sini gitu ya. Nah, di sini tentunya yang pertama, kalau pertama itu 9 kali 9 kali 8, yang kedua 9 kali 9 kali 8 kali 5. kali 5. 5. Nah, ya. Oke. Berikutnya ada berapa suku dari ekspansi ekspresi berikut. Jadi A ditambah B tambah C tambah D. Kali E tambah F tambah G. Kali U tambah V tambah W tambah X tambah Y. Kalau ini dijabarkan, dipanjangkan, ada berapa suku? Tepat. Kalau cepat harus tepat. Ada berapa? 60. Ya. Ada 60. 60. Ada 60 ya. 4 kali 3 kali 5. 60. Ya. Oke. Jadi gitu. Nah, jadi ini semua masih menggunakan, ini kalau yang pertama nggak mikir dikit. Kalau dua langsung aja, ya. Dua langsung aja. Ketiga, sebuah resto atau warung menawarkan pilihan menu. Jadi kalau apa namanya di restoran yang besar dan sebagainya, apalagi di luar negeri dan sebagainya, itu tahapannya seperti ini. Ya, kalian setidaknya tahu appetizer itu sebetulnya makanan-makanan kecil yang fungsinya untuk menambah apa namanya nafsu makan. Nah, kalau entries itu istilah menu utama, ya. Nah, dessert ini makanan cuci mulut istilahnya kalau istilah kita cuci mulut. Beverage itu minuman ringan. Boleh jus, boleh teh, boleh kopi gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi resto ini menawarkan 4 macam appetizer, 12 entries, 5 dessert, dan 5 beverage. Ini S-nya 2 ya. Kalau S-nya 1 gurun. Kalau S-nya 2 dessert itu ya makanan cuci mulut ya. Dalam beberapa cara sebuah rencana makan malam dapat dipilih dengan asumsi bahwa ia lapar banget. Kalau lapar banget ngikutin ini, semua dimakan nih satu-satu jenisnya. Dan harus memilih dari setiap kategori yang disajikan dalam urutan standar. Satu di sini, satu di sini, satu di sini, satu di sini ya. Jadi dengan cara yang sama kita bisa menjawab pertanyaan ini. Ya. 4 kali 12 kali 5 kali 5. Itu nilainya. 1100. Ya, 48, 408. Oke. 48 kali 25 ya. 48 kali 25. Oke? Nah, siapa yang bisa jawab ini? 1200. Oke, 1200. Oke, yang keempat. Jika sebuah universitas itu memiliki 18.098 siswa. 90.098 siswa ya. Buktikan bahwa sedikitnya ada 2 siswa yang memiliki nama dengan 3 huruf pertamanya yang sama. Caranya gimana? Cara membuktikannya. Sebetulnya begini, kalau misalnya diasumsikan bahwa nanti kalau seandainya kalian harus ke luar negeri, bikin paspor, nama itu harus terdiri dari 3 kata, sedikitnya 3 kata. Kalau nama kalian belum 3 kata, harus nambahin. Kalau bikin paspor. Jadi harus ada 3 kata. Itu 3 sukata. Kalau nama saya juga belum, Sigit Nugroho masih belum. Makanya saya perlu nambahkan 1 lagi di belakang. Ya. Jadi kalau nama kalian sudah 3 sukata, nah, sudah selesai itu. Nah, gitu. Makanya di sana disebut dengan apa namanya ada nama pertama, kalau kalian menjawab itu nama pertama, nama tengah, nama belakang gitu.
Karena biasanya nama belakang itu adalah nama family, nama keluarga. Dan nama depan itu nama sebutan. Nama sebutan. Ya, nama tengah entah nama apa. Ya. Nah, gimana? Gimana apa namanya kira-kira cara membuktikannya seperti apa? Jika sebuah universitas memiliki 18.098 siswa, buktikan bahwa sedikitnya ada 2 siswa yang memiliki nama dengan 3 huruf pertamanya sama. Nah, gimana? Masih ada kaitannya dengan ini tadi. Masih ada kaitannya dengan permasalahan yang kita bicarakan. Fundamental principle. Oke? Nah, lihat. Kuncinya di sini, 3 huruf pertama yang sama. Huruf yang kita pakai itu huruf Romawi, ya kan? Huruf yang kita pakai itu huruf Romawi. Dari A sampai Z. Ya, dari A sampai Z. Jadi kalau 3 huruf pertama itu sama, berarti yang pertama kali kemungkinan mereka sama itu adalah 26 kali 26 kali 26. Ya. Nah, kalau nilai ini, kalau angka ini, kalau bilangan ini lebih besar daripada 26 kali 26 kali 26, maka sedikitnya ada 2 siswa yang memiliki nama dengan 3 huruf pertama yang sama. Gitu ya? Nah, gitu caranya. Baik, kita lanjutkan materinya. Ini kayaknya punya saya nggak jalan, jadi harus bolak-balik begini. Oke. Kita lanjutkan. Ya. Oke. Jika terdapat n objek yang berbeda, entah orang yang berbeda atau bola yang berbeda dan sebagainya, bisa dibedakan ya. Kita dapat membuat pengurutan yang berbeda atau permutasi dengan R objek diantaranya dalam sekian cara. Nah, jadi kalau dari n objek yang berbeda itu diambil sebanyak R, maka banyaknya susunan ya, banyak susunan yang berbeda ini. Dan urutan yang berbeda ini. Urutan yang berbeda ya. Misalnya A dulu baru B baru C, itu tidak sama dengan A, C, B, enggak sama ya, karena urutannya diperhatikan. Jadi yang pertama ada n cara. Kalau sudah terambil 1, yang kedua n-1. Kalau sudah terambil 2, yang ketiga n-2 dan seterusnya. Sampai yang terakhir yang ke R itu. Nah, maka jumlah perkaliannya itu ini, n kali n-1. Karena R-nya, oke, kita tambah ini kurang. Kalau R-nya lebih kecil dari n ya. R-nya itu harus lebih kecil dari n. Ya. Oke. Nah, jadi n kali n-1 kali n-r dan sebagainya sampai kali n-r-1 itu sama dengan rasio ini. Ya. Kalau ini kita teruskan kali n-r kali dan seterusnya kali 3 kali 2 kali 1 ya. Sedang agar biar sama dengan ini, perkalian yang sebelah kanan ini sama dengan yang di bawah ini. Jadi kalau begitu, yang di atas ini adalah definisi n faktorial. Sedang yang di bawah ini adalah definisi n-r faktorial. Yang ini yang kita sebut dengan permutasi. R dari n. Yang di bawah ini R kalau kurang besar. Ini R, ini n. Ya. Permutasi R dari n. Ya. Jadi misalnya dari 5 orang calon pengurus HIMA, ya, HIMA staf, statistik staf gitu ya. 5 orang nih kandidatnya. Dipilih 1 untuk ketua, 1 untuk sekretaris, 1 untuk bendahara. Nah, kan sebut aja 5 orang itu ABCDE.
Kan bisa aja yang terpilih A, C, E. A sebagai ketua, C sebagai sekretaris, E sebagai bendara. Itu beda dengan C sebagai ketua. Ya, karena kalau permutasi itu urutan diperhatikan. Urutan diperhatikan. Oke? Jadi banyaknya cara adalah n faktorial dibagi n min r faktorial atau permutasi dari r dari n. Ya. Jadi kalau n-nya 5, r-nya 3, 5 faktorial dibagi 5 min 3. 5 min 3 itu 2 faktorial. Ya. Jadi permutasi 3 dari 5 itu sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial. 5 faktorial 120, 2 faktorial 2, berarti ada 60. Oke. Nah, itu permutasi ya. Oke, ini pendekatan tadi saya tunjukkan kalau pakai Excel itu seperti itu ya. Pakai Excel seperti itu. Nah, untuk n yang besar itu bisa didekati dengan rumus Stirling ini. Namanya Stirling. Kalau n faktorial itu kira-kira sama dengan ini sama dengan ada titiknya gitu ya. Ini kira-kira sama dengan ya, bisa didekati dengan akar 2pi, pi-nya adalah bilangan 3,14 sekian itu kali n pangkat n plus setengah, jadi n plus setengahnya pangkat dari n kali e pangkat min n. Nah, biasanya tidak digunakan ini, tapi dilogkan dulu. Jadi log n faktorial sama dengan log ini kali e log ini semua ya, log 2pi ditambah log atau n plus setengah log n min n log e gitu ya. Nah, setelah ketemu baru dibalikkan ke bilangannya. Oke. Kita lihat teladan aplikasinya ya. Nah, dan aplikasinya ini. Terdapat 4 ekor anjing, namanya saja anjingnya A, B, C, D. 3 ekor kucing, namanya ABC, tapi ABC kecil, ya, beda A besar A kecil, dan 3 ekor hamster, namanya alfa beta gamma, ya, yang mengantri di tempat praktek dokter hewan untuk divaksinasi rabies. Ya. A, ada berapa cara urutan mereka dalam vaksinasi jika keempat anjing harus duluan, diikuti ketiga kucing, dan diakhiri ketiga hamster? Ada berapa cara? Ada berapa cara? 10. Ada yang bisa jawab? 10 cara. Berapa? 10, Pak. 10. 4 ekor anjing, 3 ekor kucing, 3 ekor hamster. Tiga 6. Hah? Ada yang bisa jawab? Oke, ada berapa? Jadi ini sudah merupakan gabungan dari teknik tadi. Yang pertama, teknik yang namanya fundamental principle atau perkalian. Ya, kan anjing duluan. Jadi pertama anjing ini ada berapa nih? Ya kan? ABCD kan. Tetapi ABCD ini sendiri ada urutannya.
tidak sama dengan ABCD dengan ABDC, ya. Tidak sama dengan BADC. Di sini sendiri ada 4 faktorial, ya. Ya. Ada 24 cara. Ya. Kemudian yang kedua, kucing ini ada 3 faktorial. Ada 6 cara. Yang hamster ada 6 cara juga, 3 faktorial. Sehingga jawaban dari ada berapa cara urutan mereka dalam vaksinasi jika keempat anjing harus duluan, ada 24 cara. Kucing berikutnya 6 cara. Hamster belakangan 6 cara. Jadi 24 kali 6 kali 6. Ingat ya, yang seperti ini, cara jawabnya begitu. Ya. Oke, paham ya? Nah, bedakan antara soal A dan B. Antara soal A dan B. Ada berapa cara pengurutan vaksinasi jika dalam satu spesies harus berurutan? Jadi kalau ini berurutan nih, misalnya mau ABCD, pokoknya dia kalau anjing harus anjing duluan semua, kalau kucing harus kucing duluan semua, kalau hamster harus hamster duluan semua. Jadi ada berapa cara? Jawaban dari B. Ada berapa carakah dalam pengurutan vaksinasi jika dalam satu spesies harus berurutan? Ada yang bisa jawab? Oke. Yang A tadi itu ada 4 faktorial kali 3 faktorial kali 3 faktorial. Betul? Tuh. Nah, sekarang hasil itu untuk menjawab B, hasil yang A ini dikalikan dengan permutasi dari spesies. Kan bisa anjing, kucing, hamster. Anjing, hamster, kucing. Kucing, anjing, hamster. Kucing, hamster, anjing. Ada 3 faktorial. 3 faktorial dari spesies itu. Jadi yang jawaban B, selain jawaban A yang 4 faktorial kali 3 faktorial kali 3 faktorial itu, dikalikan lagi dengan 3 faktorial. Oke? Apa maksudnya ya? Kalau ini urutannya harus anjing, kucing, sama hamster. Kalau yang di sini bisa hamster dulu, baru kucing, baru anjing, dan sebagainya, urutannya berdasarkan spesies. Dalam satu spesies itu harus berurutan. Ya, jadi jawabannya itu. Yang C, ada berapa antrian? Secara keseluruhan dapat dibuat. Ada berapa antrian secara keseluruhan dapat dibuat? 10 faktorial. 30 faktorial. Ya. Yang C itu tanpa batasan. Bisa aja A duluan, baru beta, baru C kecil, baru D besar, baru gamma dan sebagainya. Ya, kan semuanya beda nih. A, B, C, D beda. A kecil, B kecil, C kecil beda. Alfa, beta, gamma beda. Jadi semuanya berbeda. Karena semuanya berbeda di sini, 10 faktorial. Baik ya. Nah, mudah-mudahan tidak ada dispute lagi. Oke, kita lanjutkan. Koefisien multinomial. Koefisien multinomial. Jadi andekan ada n objek itu tidak semuanya berbeda. Kalau tadi di depan-depan itu n objek itu semuanya berbeda. Jadi n objek ini ternyata terdiri dari R jenis. Jenis pertama ada N1, jenis kedua ada N2, jenis ke R ada NR. Tetapi kalau dijumlahkan N1, N2 sampai NR ini sama dengan N. Katakanlah begini. 10 kelereng. 10 kelereng itu 5 merah, 2 kuning, 3 biru. Jadi 5 merah, 3 kuning, 2 biru.
jumlahnya 10, ya kan? Nah, sesama kelereng merah bisa saja kita sebut misalnya kita tidak bisa membedakan, atau bulatan merah tadi itu. Sesama bulatan merah yang mana yang satu dengan yang lain sama. Anggap aja dia sejenis, ya. Nah, banyaknya susunan n objek, yang terdiri dari tadi itu ya, n1 objek 1, n2 objek 2 dan seterusnya, itu bisa dinyatakan dengan koefisien ini. Jadi n faktorial ya, dibagi dengan n1 faktorial, n2 faktorial, dan seterusnya sampai nr faktorial. Nah, kita ke Excel dulu biar gampang mengilustrasikannya. Jadi ya, oke, oke. View-nya agak gede. 100 ya. Misalnya begini. Oke. Oke. Kelihatan ya? Mahakam. Mahakam adalah sebuah nama sungai. Oke. Mahakam ini sebuah kata atau susunan huruf-huruf. Susunan huruf dengan kata berbeda. Kata adalah susunan huruf yang bermakna, punya arti. Kalau susunan huruf saja itu belum tentu punya arti. Nah, sekarang mahakam ini terdiri dari 7 huruf. 7 huruf. Seandainya urutan kata-kata, urutan huruf-huruf ini dipertukarkan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan jumlah atau sesuai dengan permutasi ya, maka banyaknya susunan huruf-huruf ya, keseluruhan yang berbeda dari huruf-huruf penyusun kata mahakam ini akan ada berapa? 7 faktorial. 7 faktorial belum selesai. Karena kita nggak bisa di sini M di sini, M di sini dan sebagainya. Ini kan ada satu, ingat ya. Ini ada ini ada M, ini ada A, ini ada H, ini ada K ya. Ada K. Oke. Huruf penyusunnya itu M, A, H, K. M-nya ada 2, A-nya ada 3, H-nya ada 1, K-nya ada 1. Ya. Oke. Jadi kalau ini dibolak-balik urutannya, susunannya, maka akan ada sebanyak 12. Akan ada sebanyak yang 10 faktorial ya, itu kalau semuanya berbeda. Semuanya berbeda. Kita tidak bisa membedakan antara M yang paling depan dan M yang paling belakang. Kecuali warnanya berbeda. Kalau warnanya berbeda itu beda, ya. Nah, gitu. Nah, karena kita tidak bisa membedakan antara M depan dan M belakang, juga A yang di sini ya. Maka keseluruhannya tidak menjadi 3.628.800 ini. Ini kalau semua hurufnya berbeda. Jadi tinggal berapa? Oke, kalau begitu tinggal jadi itu harus dibagi dengan yang pertama banyaknya M 2 faktorial, ya kan? Ya. Kemudian banyaknya A, 3 kemungkinan A ini 3 faktorial 3 ya. Kemudian ya kita tulis saja semua walaupun kita tahu faktorial 1 itu 1 ya, biar tahu aslinya di mana ya. Ini banyaknya M 2, banyaknya A 3, banyaknya H 1 dan banyaknya K 1 ya. Jadi sehingga hanya tinggal 302.400 kemungkinan. Tidak 3 juta lagi ya. Karena ada objek-objek yang sama. Sebanyak M-nya, misalnya objek M ini ada 2, objek A ada 3. Ya. Jadi yang kita pakai adalah rumus yang
terakhir. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Nah, sekarang soal seperti di bawah ini kadang muncul dalam kompetisi, dalam lomba. Berapakah koefisien X pangkat 23? Misalnya ya, dari penjabaran ini. X pangkat 9 ditambah X pangkat 5 tambah 1, semuanya dipangkatkan 100. Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Kalau belum nggak apa-apa, nanti latihan. Ya. Logikanya begini, logikanya. 23 bukan 29. 23 ini ya, logika berpikirnya ya. Itu harus menjadi pangkat, ini kan ini angka 9 nih, ini 9 5, ini kan X pangkat 0 ya, 1 ya. Oke. 23 itu bisa dicari dari berapa kali ini, berapa kali ini, berapa kali ini misalnya. (23) sama dengan berapa kali 9 ditambah berapa kali 5 ditambah ya nolnya enggak usah. Jadi cuma 2 kali ini aja ya. 2 kali ini. Gimana caranya? Berapa kali 9, berapa kali 5? Kemungkinannya. Hanya ada satu kemungkinan. 2 kali 9, ya. 2 kali 9 ditambah 1 kali 5. Ya. Jadi 2 kali 9 ditambah 1 kali 5. Betul? Nah, jadi kalau 2 kali 9 itu 18 ditambah 5, 23. Ya kan? Jadi pangkat ini nanti 100 itu nanti didistribusikan ke di sini 2 ya. 2 kali 9 ditambah 1 kali 5 ditambah sisanya 2 di sini 1, 3. Sisanya 97. 97 pangkat 0 ya. 97 pangkat 0. Kali 0, sorry. 27 kali 0. Kan 0 juga, kan? Jadi di sini 2, 1, 2, 97. Ya. Nah, jadi berapa koefisiennya? Jadi 100 faktorial. Jadi 100 faktorial dibagi 2 faktorial kali 1 faktorial kali 97 faktorial. Itu koefisien dari X pangkat 23. Paham ya? Ingat, 23 ini kebetulan kalau ini 95 hanya bisa dibentuk, kalau ini misalnya ini 2, kalau ini 2 baru 10 ya. Kalau ini 3, 15. Untuk pas 23 nggak mungkin ini ya. Satu-satunya yang mungkin ini kalau 2 ya, 18 ini 1 ya. Jadi harus lihat kemungkinannya juga. Kalau ini bukan 23, bisa jadi ada yang lain. Paham ya? Bisa jadi ada yang lain kalau bukan 23. Nah, caranya gitu. Oke, 23 bisa dibentuk kalau 2 di sini, 1 di sini, 97 di sini. Berarti koefisiennya adalah 100 faktorial dibagi 2 faktorial, 1 faktorial, 97 faktorial. Gitu ya. Nah, temunya berapa? Nah, itu sendiri. Ya. Kalau pakai Excel bisa kan? Nah, jadi begitu. Oke. Lanjutan ya, lanjutan nih. Nah, sekarang bridge. Tahu bridge? Kalau kartunya tahu ya. Kalau main bridge mungkin bridge itu agak berbeda, bukan song, bukan remi, bukan 41, bukan apa namanya, ya pokoknya itu bridge ya bridge. Mainannya biasanya berpasangan. Jadi berpasangan, berhadapan-hadapan gitu. Tetapi biasanya dalam lomba itu semua pemain itu
tidak saling melihat, jadi ada tabirnya gitu, tabirnya. Yang dilihat kartu di meja. Ya. Kartu bridge standar itu terdiri dari seperti ini, dari as sampai angka 2, baik untuk spade, heart, clover, atau diamond. Ya. Jadi permainnya 4. Jadi anggap saja utara selatan, barat timur gitu ya. Karena susah mendistribusikan ya, daripada ABCD. Utara itu pasangannya selatan, timur pasangannya barat. Pertanyaan pertama, ini ingat ya, kartunya ini ada 52. Ada berapa cara keseluruhan 52 kartu terbagi untuk keempat pemain bridge? Ada berapa cara? Ada berapa carakah? Semuanya 52. Ya, semuanya 52 nih, ya kan? Nah, pemainnya ada utara kalau di peta itu atas itu utara, ini selatan, ini barat, ini timur. Ada berapa cara? Semua kartu bridge ini kan dibagi ke masing-masing ini sampai habis. Dibagi habis. Masing-masing dapat berapa? Kalau 52 kartu dibagi ke 4 pemain, masing-masing dapat berapa? 13. Jadi, ada berapa cara keseluruhan 52 kartu terbagi untuk keempat main bridge? (52 faktorial dibaginya 13 faktorial kali 13 faktorial kali 13 faktorial kali 13 faktorial. Oke ya? Ini ya nomor A ya. Ada berapa cara keseluruhan 52 kartu terbagi untuk keempat main bridge? Yang di atas 52 faktorial keseluruhan, ya kan? Dibagi untuk pemain pertama 13 faktorial, ya. Itu 13. Jadi pembaginya 13 faktorial, 13 faktorial, 13 faktorial, 13 faktorial atau 13 faktorial pangkat 4. Paham ya? Oke. Pertanyaan kedua. Ada berapa cara seorang pemain mendapatkan keempat king? King itu ini, K itu king. Ini keempat kartu ini berada dalam satu main. Ada berapa cara? Jadi waktu dibagi itu kan seluruh kemungkinannya ini seluruh kemungkinannya ini 52 faktorial dibagi 13 faktorial kali pangkat 4, ya kan? Kalau yang B ini ada berapa cara? Ini sudah terapan ya, sudah terapan dari apa namanya yang tadi itu sudah tidak langsung diaplikasikan begitu caranya. Oke? Ada yang bisa jawab? Gimana? Ada yang bisa jawab nggak? Oke. Gini. Kalau 4 kartu itu berada dalam tangan seseorang, 4 kartu itu berada dalam tangan seseorang. Yang dimaksud seseorang itu ada berapa? 4 kan? Bisa utara, barat, selatan, timur. Yang pertama 4. Angka 4 itu dipegang dulu. 4. Kedua, berarti sisa kartunya ada 48. Yang harus terbagi ke keempat orang itu. Ya.
Dari 48 orang, dari 48 kartu itu, kartu tersisa itu selain king, berarti ada 48 kartu tersisa. Ya. Itu pembagiannya adalah yang pertama, orang yang menerima 4 kartu king itu tentunya menyisakan 9 kartu lagi. Ya. 9 kartu lagi. Sedang ketiga pemain lainnya tetap harus 13. Jadi jawaban dari ini adalah 4 kali. 4 itu karena orangnya 4. Kita nggak tahu. Bisa yang utara, bisa selatan, bisa timur, bisa barat. Jadi 4 kali. Kalinya berapa? 48 faktorial dibagi. Nah, yang bawahnya ya. Bawahnya 9 faktorial. Kenapa 9? Karena ada seseorang yang sudah menerima 4 kartu. Kali 13 faktorial, kali 13 faktorial, kali 13 faktorial. Jadi 4 kali ya. 48 faktorial dibagi 9 faktorial, pembaginya ya, 9 faktorial kali 13 faktorial pangkat 3. Oke? Make sense? Nah, gitu ya. Nah, jadi gitu cara berpikirnya. Saya tambahin permasalahan lagi. Saya tambahin permasalahan lagi sekarang. Ada berapa cara pemain, katakanlah di sebelah utara, itu mendapatkan 7 kartu, dan pasangan kartu hard ya, kartu hard ini, dan pasangannya di selatan mendapatkan 6 kartu hard. Berarti semua kartu hard ini kalau nggak di selatan ya di utara. Kan 13. Ya kan? Ada berapa cara? Ada berapa cara pemain di sebelah utara mendapatkan 7 kartu hard dan pasangannya di selatan mendapat 6 kartu hard. Artinya semua kartu hard berada dalam satu pasangan. Nah. Oke. Baik, nanti ini sebagai tugas saja ya. Kalau misalnya biar kalian berpikir caranya tadi. Dan D ini juga ada berapa cara pemain di sebelah barat dan timur secara keseluruhan memperoleh 4 king. Nah, kalau ini warna kartunya, kalau ini jenis kartunya king. King ya. Oke. Baik ya, kita lanjutkan aja dulu. Kombinasi. Tadi kita sudah bicara permutasi. Permutasi, kalau kalian berbicara permutasi, itu kapan dipakai permutasi? Kalau urutan, kalau bahasa Inggrisnya, it does matter. Urutan diperhatikan. Kalau urutan diperhatikan, berarti permutasi. Misalnya pemilihan ketua sekretaris bendahara. ABC dengan ACB beda. Nah, kalau urutan tidak diperhatikan, kita bicara kombinasi. Ya, kombinasi. Banyaknya cara untuk membentuk kombinasi berukuran R dari suatu gugus N, objek yang berbeda, ulangan tak diperbolehkan, ulangan tidak diperbolehkan, dinyatakan dengan ini kombinasi R dari N. Ada buku yang menggunakan R dari N begini. Ada yang di sini, ya di bawah. Ada yang begini, ya, macam-macam. Lihat notasinya, jangan apa namanya langsung menyalahkan. Jadi ada yang di bawah semua begini, ada yang bawah atas, ada yang begini. Nah ini adalah kombinasi. N faktorial dibagi R faktorial dan N min R faktorial. Ini sebetulnya bentuk khusus dari koefisien multinomial. Ini hanya dua. Ya, jadi kalau multi itu banyak, 2 B. Jadi sering dikatakan ini sebagai koefisien binomial. Ya. Jadi misalnya dari 4 orang A, B, C, D, dari sebuah organisasi dipilih 2 orang untuk mewakili rapat di sebuah pertemuan. Ini A, B, C, D ini tidak ada kaitannya ketua wakil bendahara dan sebagainya. Banyak semua kemungkinan daftar
siapa yang akan mewakili ada sebanyak kombinasi 2 dari 4 atau 6 kemungkinan. Jadi gambarnya begini misalnya. Sebut saja namanya keempat itu adalah kuning, merah, hijau, dan pink. Kuning, merah, hijau, dan pink. Jadi kombinasi 2 dari 4 itu ya, 2 dari 4 bisa seperti ini ya. Bisa AB, AC, AD ya. Nah, kemudian BC, BD, CD. Nah, gitu. Jadi ini kombinasi. Mau kuning merah, mau merah kuning nggak masalah. Karena urutan tidak diperhatikan. Yang jelas 2 ini. Ya. Kuning hijau, hijau kuning nggak masalah. Ya. Karena urutan tidak diperhatikan. Nah, itu yang disebut dengan kombinasi. Ya. Jadi kenapa nanti dalam distribusi binomial, namanya binomial itu menggunakan ini. Ya. Misalnya kalian lihat saja, kalau misalnya tidak hafal A plus B kuadrat itu apa, tapi tahu ini, selesai. A plus B kuadrat, A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat, kan itu kan? Itu dari sini. Ya. Karena kalau A plus B kuadrat, itu jumlah pangkatnya harus 2. Yang komponen pertama A kuadrat. Ya. Komponen kedua A kali B. A-nya pangkat 1, B-nya pangkat 1. Komponen ketiga B kuadrat. Ya. Jadi jumlah pangkatnya harus sama dengan yang di luar itu. Misalnya A plus B pangkat 3. Ya. A plus B pangkat 3. Jadi semuanya kalau itu dijabarkan, jumlah pangkatnya harus 3. Jadi A pangkat 3 plus nanti ada komponen A kuadrat B, ada komponen A B kuadrat, ada komponen B pangkat 3. Koefisiennya dari mana? Nah, koefisiennya dari itu tadi. 3 faktorial dibagi. Nah, misalnya A kuadrat B. Nah, A kuadrat B berarti R-nya 2, sisanya 1. Ya. Jadi makanya A pangkat 3 plus 3 A kuadrat B plus lagi 3AB kuadrat plus 1. B kuadrat. B pangkat 3, sorry. Nah, jadi itu dari sini. Ya. Kalau multinomial itu sukunya lebih dari 2, ya. Tetap saja jumlah pangkatnya harus N. Jumlah pangkat dalamnya itu, ya. Kita lihat berikutnya. Nah, bagaimana dengan ini? Jadi banyaknya cara untuk membentuk kombinasi berukuran R dari suatu gugus N objek yang berbeda, hanya saja ulangan diperbolehkan. Dinyatakan sebagai berikut. Jadi ini banyaknya cara adalah kombinasi R dari N plus R min 1. Atau seperti ini notasinya, R, ini kombinasi juga R dari N plus R min 1. Ya. Atau ini rumusnya. Karena di atas faktorial, R faktorial, atas kurangi bawah, N min 1 faktorial. Oke? Jadi ini misalnya nih ada sebuah teladan. Ya. Berapa banyak jawaban yang dapat dibuat dari persamaan X1 ditambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 27. Jika ya, X1, X2, X3, dan X4 adalah bilangan bulat tidak negatif. Nah, pertanyaan seperti ini itu bisa dijawab dengan, jadi anggaplah ada ini seberapa, 1, 2, 3, 4 ya. Anggaplah ada tempat begini, 4 kantong ya, 4 kantong. Nah, 4 kantong yang harus diisi 27 bola. 27 bola ya. Kantongnya boleh kosong. Ini ada pokoknya 27 bola itu boleh di mana aja lah, boleh di mana. Pokoknya totalnya harus 27. Ada salah satu yang kosong boleh.
Kan tidak negatif, ya. Nah, berapa banyak cara? Salah satu caranya kan misalnya gini. 5 15 kan 12. Kan 27, ya. 27 0 0 0. 27 juga. 0 0 0 27 juga gitu kan pokoknya tidak negatif. Nah, ada berapa banyak jawaban yang seperti itu? Ya. Paham ya? Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, kalian bisa jawab dengan ya, kan boleh berulang. Jadi artinya di sini yang kita maksud dengan R adalah yang 27. Dan N-nya ini tempatnya. N-nya tempatnya 4. Jadi kalau di sini jawabannya kombinasi kombinasi 27 ini dari 4 ditambah 27. 31 kurang 1, 30. Jadi kombinasi 27 dari 30. Jadi kalau pakai Excel ya tinggal dicari saja. Misalnya kombinasi 27 dari 30 ya. Jadi kalau pakai Excel begini. Excel ini powerful jadi gitu ya. Jangan disia-siakan. Kombin gitu. Kombin itu kombinasi ya. Berapa? 30 kan? Diambil berapa? 27 itu ya. Jadi ada 4060 cara. Ada 4060 cara. Mau buktikan aja ya. Kalau mau buktikan aja. Ada 4060 cara jawaban di mana X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 20 berapa? 27 ya. Gitu. Syaratnya ini X1, X2, X3, X4 bilangan bulat tidak negatif. Oke? Nah, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Oke ya. Baik. Nah, ini ada beberapa itu berarti masih ada sebetulnya masih ada juga yang lain ya, masih ada juga yang lain yang apa namanya sifat-sifat kombinasi yang bisa aja sebetulnya itu bagian dari sebuah teorema atau sebagainya. Nah ini misalnya saya ambil saja misalnya ini ya. Kombinasi 0 dari N ditambah kombinasi 1 dari N tambah kombinasi dan seterusnya kombinasi N dari N. Ya. Ini sama dengan 2 pangkat N. Nah, ini apa namanya sebetulnya ini bisa dibuktikan kalau misalnya kalian punya A ditambah B, ya, A ditambah B pangkat N. Ya. Dalam kurung A ditambah B pangkat N. Itu apa namanya secara umum akan melibatkan koefisien seperti ini. Hanya saja kalau A dan B itu diganti dengan 1, ya 1 ditambah 1 gitu. Maka kita akan dapatkan 2 pangkat N. Ya. Jadi A ditambah B pangkat N itu kan sama dengan kan gitu kan, sama dengan nanti ada penjumlahan jumlah dari ya gitu kan 0 kombinasi mulai dari 0 sampai N ya. Ini masing-masing ini kali ya N kombinasi 0N kemudian A plus B A pangkat 0 B pangkat N ditambah kalau yang di sini A pangkat 1 B pangkat N min 1 dan seterusnya. Kalau di sini A pangkat N B pangkat 0. Nah ya kan. Tapi karena A dan B itu masing-masing satu pangkat berapa saja? 1. Sehingga yang kita perhatikan hanya koefisien-koefisiennya ini saja. Ingat ya, saya ulangi. Dalam kurung A ditambah B pangkat N itu sama dengan kombinasi 0 dari N ya kali A pangkat 0 B pangkat N ditambah kombinasi 1 dari N kali A pangkat 1 B pangkat N min 1
ditambah dan seterusnya. Kali yang terakhir ini ya, tambah yang terakhir ini. Kombinasi N dari N. A pangkat N. B-nya pangkat N min N atau pangkat 0. Ya. Setiap ini dikalikan A pangkat sekian, B pangkat sekian. Berapapun pangkatnya kalau A1, B1, tetap 1. Sehingga yang kita lihat adalah koefisien-koefisiennya ini. Karena A1, B1, 1 tambah 1 pangkat N, 2 pangkat N. Ya, ini misalnya. Oke? Nah, nanti bisa lihat, bisa diverifikasi sendiri hal-hal yang lain ini. Ya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pengantar teori peluang pada pertemuan kali ini. Minggu depan kita sudah membahas masalah ruang sampel, variabel dan sebagainya. Ya, kecuali ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Kalau tidak mau bertanya di sini, boleh bertanya di di grup boleh atau di email ya. Baik ya. Saya mencermati jawaban-jawaban dari pekerjaan-pekerjaan rumah yang kalian kerjakan. Dari yang pertama, dua, ketiga dan sebagainya ya. Pertama, kedua, baru 2 kali. Nah, yang pertama bisa jadi ada yang mungkin salah interpretasi dan sebagainya. Ya. Yang kedua umumnya bagus-bagus. Ya. Oke ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada. Oke, jangan tutup dulu ya. Saya mau foto. Buka dulu kameranya itu. Ya, buka dulu kameranya. Oke. Satu. Yang satunya lagi. Oke, buka kameranya. 2. Baik. Saya kira sampai di sini, sampai ketemu minggu depan ya. Selamat siang. Siang, Pak. Oke.